Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Azwar. Ya, silakan duduk Pak Azwar, Oh mangga. ya, makasih Bu Neng. Ya, mangga Pak. Kenapa nih Pak? Gini Bu, di jadwal saya itu besok supervisi sama Ibu. Oh besok, coba saya lihat dulu ya Pak ya di agenda saya. Oh betul, Pak Azwar Ishak di fase F pukul 10 ya Pak ya, besok ya, hari Selasa ya Pak ya? Selasa betul Bu. Iya, oh oke Pak. Insya Allah sih di situ saya tidak ada jam mengajar, jadi kosong kayaknya Pak. Nah, untuk persiapan besok nih Pak, Bapak sudah menyiapkan modul ajar atau RPP-nya Pak? Modul ajarnya sudah Bu, ini RPP-nya Bu, bisa Ibu lihat. Dengan rubrik ya Pak ya? Iya. Oke, saya lihat dulu ya Pak. Oke, ini sudah ternyata udah RPP berdiferensiasi Pak? Betul Bu. Oke, sudah ada PSE-nya juga ya Pak ya? Iya. Wah, sudah terlampir ini. Nah, untuk RPP berdiferensiasinya Bapak menggunakan semua diferensiasinya atau hanya beberapa saja? Sepertinya semua Bu, jadi dari konten, proses, produk saya gunakan semua. Oh, jadi semua berbeda ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Untuk PSE-nya sendiri Pak, pembelajaran sosial emosionalnya Bapak simpan terintegrasi di awal atau di inti atau di akhir Pak? Saya Bu di awal saya masih selipkan, terus di kegiatan inti juga saya selipkan, di pembuka itu kan juga selipkan, bahkan di penutup pun saya selipkan. Wah, Bu. luar biasa. Jadi lengkap ya Pak ya di awal sampai akhir Iya, ya. Nah, gitu. untuk tujuan pembelajarannya nih Pak, kira-kira Tujuan pembelajaran di sini karena mempelajari teks prosedur Bu. Jadi saya berharap nanti murid saya nanti bisa mengenal lebih banyak lagi, terus bisa mengerti lagi apa itu teks prosedur Bu. oh, jadi lebih memahami lagi ya Iya, apa itu lebih teks memahami prosedur. Wah, lagi. luar biasa. Nah, kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai Pak setelah pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok itu apa Pak? Rencananya saya mungkin di tiga-tiganya Bu ya. Rencananya di pengembangannya itu? Iya, pengembangannya, di prosesnya iya, di produk juga iya, terus di proses juga iya, karena akhirnya nanti kan bikin konten, bikin vlog gitu Bu. Jadi berarti psikomotoriknya juga berarti Betul, ya? jadi dengan kognitifnya juga, Wah, ya. luar biasa. Nah, untuk strateginya kira-kira apa Pak untuk menyampaikan 3 konten berdiferensiasi ini kan? Strateginya apa nih Pak? Saya mungkin membagi kelompok diskusi kali Bu ya. Jadi dari kelompok diskusi itu ya di situ ada yang suka yang menulis, sukanya Sudah dibagi ya, Pak, ya? berbicara, terus ada lagi anak-anak yang suka membuat video seperti itu Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu Pak, nanti kita persiapkan untuk besok dan saya kosongkan ya Pak ya. Nanti saya akan langsung menuju kelas yang Bapak ajar. Jadi Pak Azwar langsung saja di kelas. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima Oke, kasih baik, Bu Pak. Neng ya. Kebetulan Mari, saya Bapak. lagi ada jam juga Bu. Oh iya, Iya. kebetulan ya Pak Makasih ya Bu. Ya, mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ditukar dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Baik, ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya sampah yang ada di sekitarnya tolong dirapikan, dipungut, dibuang ke tong sampah, ya. Terus kursi, meja yang masih belum lurus silakan luruskan dulu. Ya, silakan dibuang ke depan. Ya, sudah. Yang piket siapa hari ini? Raka. Iya, Raka silakan pimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Laila. Kenapa? Sakit? Alpa izin? Sakit. Terus siapa lagi?
Alia. Nur Alia. Kenapa Nur Alia? Sakit. Ya, mudah-mudahan ya teman kalian yang sedang sakit diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di sekolah kembali. Oke. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang teks prosedur ya. Ada yang tahu teks prosedur? Ya, coba. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, tepuk tangan dong. Ya, ada lagi? Ada lagi? Baik. Ada lagi yang menjawab? Angkat tangannya, jangan ragu-ragu. Baik. Nih. Teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur bertujuan untuk memberitahukan orang mengenai bagaimana suatu hal dilakukan menggunakan bahasa ajakan atau persuasi, berarti mengajak ya. Nah, ada yang tahu contohnya? Contoh teks prosedur? Ya, Hana. Silakan, Hana lagi. Pembuatan nasi goreng. Pembuatan nasi goreng, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Hana lagi. Yang lainnya? Yang lainnya? Ardani? Teknik-teknik untuk Membuat layang-layang misalnya ya. Oh iya, bisa. Atau misalnya kalau kalian suka main robot, itu kan untuk menyusun robot juga menggunakan teks prosedur karena ada bacaan yang ini aturan di situ kan, bagaimana memasang kerangka-kerangka yang ada di robot itu sebelum terpasang seperti itu. Baik. Nah, sekarang silakan buka buku halaman 116. Ya. Silakan dibuka buku halaman 116. Kemudian keluarkan handphone kalian. Ya. Terus di barcode di sana. Di situ ada contoh teks prosedur. Ya, di barcode. Udah? Udah, baik. Kalau sudah, setelah kalian menonton, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, karena tadi tujuannya apa? Memberikan petunjuk bagi pembacaan tentang langkah-langkah secara urut ya. Dari situ tadi. Nih, strukturnya terlihat kan dari video yang kalian tonton? Ya. Kalau bacanya itu yang sebelahnya itu bisa kalian klik, itu ada narasinya. Jadi kalau kalian malas menonton video, kalian bisa narasinya. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang Bapak akan membuat kelompok. Ya, Bapak sebutkan nomor urut 1, 2, 3 seperti biasa. Sampai 6, kemudian Bapak ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kelompoknya misalnya Bapak sebut 1, kelompok 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 seperti itu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Tempel ya di papan tulis. Iya. Di sini boleh, sini boleh. Ya. Oke, disambung-sambung ya. Ya, silakan. Baik, ini yang dadar telur siapa? Ya, coba. Baik, yang membuat dadar telur siapa? Saya, Pak. Ya, silakan coba Raka dibaca. Cara membuat telur dadar yaitu pertama memecahkan telurnya di wadah, lalu dikasih garam atau bumbu-bumbu penyedap gitu.
kayak gitu. Habis itu dikocok sampai merata bumbu-bumbunya, lalu dituang ke wajan yang sudah diisi minyak, yang sudah matang minyaknya, dan tunggu sampai telurnya sampai warna kecoklatan dan siap dihidangkan. Oke, tepuk tangan dong. Kita tutup materi kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan apa saja yang telah kita dapatkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan mengenai materi teks prosedur tersebut itu, saya dapat mengenal definisi, tujuan, struktur, dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ayo, satu orang lagi. Oke, ya, apa? Kita dapat tahu apa itu contoh-contohnya dan mungkin kita dapat presentasinya. Jadi kita belajar untuk percaya diri presentasinya apa yang sudah kita dapat. Baik. Ya, terima kasih untuk kalian semua, tepuk tangan dan sehat selalu ya. Nah, untuk materi berikutnya silakan kalian baca di rumah materinya, persiapan buat pertemuan minggu depan. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Ajwar sudah diobservasi ya Pak ya. Iya, alhamdulillah, dan sudah boleh. Pak juga ya Pak ya, dan sekarang adalah pasca ya Pak ya. Nah untuk kemarin saya sebagai supervisinya ya Pak ya. Pak Ajwar ini mengajarnya sudah menggunakan modul ajar, berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PSE. Ya. Dan ini sangat luar biasa sekali. Pak Ajwar ini bisa menguasai kelas, mengondisikan kelas, dan akhirnya potensi-potensi anak itu tergali ya Pak ya. Nah kalau Pak Ajwar sendiri nih, refleksinya apa Pak mengajar kemarin? Selama saya mengajar itu kan kita menggunakan berdifferensiasi itu, terus saya integrasikan ke KSE. Jadi secara alhamdulillah sih, jadi di saat di pembuka aja saya sudah libatkan gitu KSE-nya di situ. Bagaimana anak mengisi kelas, berdoa, terus membersihkan kelas, terus sudah siap buat belajar. Terus di kegiatan intinya juga dari pembuka tadi kegiatan inti sampai penutup juga saya menggunakan KSE. Untuk topik percakapan, maksudnya untuk catatan Bapak, kira-kira catatan Bapak yang saat mengajar tadi gitu Pak? Ya kan, jadi karena waktu sangat terbatas, kebetulan saya mengambil topiknya kan teks prosedur. Nah, jadi ada 3 yang saya gunakan di sana. Jadi ada anak tinggal men-scan atau link yang saya bagikan. Nah, dari situ kan anak kan berbeda-beda. Ada yang suka yang menulis, ada yang suka yang menggambar, bahkan ada yang suka membuat video. Nah, sementara kan tujuan dari ini anak bisa membuat vlog dari teks prosedur ini. Nah, karena waktu terbatas tadi, tapi anak-anak sudah bisa merespon dengan baik. Begitu dalam diskusi tadi. Nah untuk rencana tindak lanjut nih Pak, ke depannya apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dikembangkan lagi nih Pak? Kalau yang dikembangkan pasti ya Bunda ya, mengenai RPP diferensiasi ini, karena kan insya Allah nanti sebulan atau 2 bulan ke depan akan saya terapkan kembali. Ini ya karena juga saya baru menerapkan ini. Nah di KSE juga sama, jadi ada kesadaran diri, tanggung jawab anak itu perlu digali lagi supaya anak benar-benar sadar bahwa dari dalam dirinya seperti itu Bunda. Jadi bukan yang kognitif dan Iya, ya Pak ya, betul. tapi Emosionalnya juga. Jadi dari asesmen di awal kognitif, dari terus asesmen formatifnya, sumatifnya, terus prosesnya itu yang paling penting seperti itu Bunda. proses juga ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Luar biasa. Pak Ajwar ini sudah mengakomodir potensi-potensi anak ya, jadi sudah berpihak kepada murid ya Pak ya, luar biasa. Dan mungkin kedepannya Pak Ajwar bisa influence teman-teman di sini ya Pak ya, untuk bisa mengikuti seperti Pak Ajwar. Iya. Insya Allah nanti saya juga ada niat ke depan itu, rencananya saya ingin
Ya, itulah percakapan pasca observasi data simulasi mengajar ya Pak ya, dengan RPP terintegrasi Pak SE. Terima kasih kepada Bu Susmiati selaku